الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bi ni'matihi ala tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kebahagiaan yang kita rasakan hingga pada hari ini menjadi sempurna. Salawat serta salam marilah senantiasa kita berikan, kita latunkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in wa tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa berjalan teguh di atas sunnah beliau yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita untuk sampai di Ramadan kembali di tahun yang sangat mulia ini, di tahun 1442 Hijriah. Insyaallah PKM Al-Halim akan secara rutin mengadakan kajian-kajian via online, via daring sama para ustadz-ustadz kita yang kita cintai ini, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Eko Suryadin LC yang akan membawakan sebuah tema yang sangat penting tentang sunnah-sunnah Ramadan yang mungkin barangkali di sebagian dari kita sering dilupakan. Untuk itu Ustadz Afan, ada Pak Kepala Kantor, mohon izin Pak, apa ada pengarahan dari Pak Kepala Kantor untuk membuka kajian kita pada siang hari ini? Pada Pak Untung kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Eko Zain dan rekan-rekan semuanya. Sebenarnya ini kajian rutin Pak Ustadz yang memang mulai dari bulan Ramadan ini kita mulai lagi, kita aktifkan lagi. Selama ini memang kita setiap Selasa ada pengajian, namun karena pandemi kita sempat berhenti lama. Dan kemarin kita mulai dengan tarikh Ramadan, insya Allah untuk bulan Ramadan ini kita setiap seminggu 2 kali Pak Ustadz, jadi Selasa Kamis dan sudah sudah ditentukan jadwalnya. Terutama kami terima kasih sekali atas kehadiran Pak Ustadz menyempatkan waktu untuk memberikan tausiah kepada kita, yang mana kita sangat butuhkan itu karena di masa pandemi ini juga kita harus tetap bekerja Pak, jadi rohani juga harus kita isi Pak. Mungkin itu aja dari saya, rekan-rekan sekalian, malah kita sama-sama cermatin tausiah dari Pak Ustadz Eko, kita ikutin sama-sama. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Untung atas sambutan. Kemudian jamaah sekalian, sebelum kita memulai kajian kita pada siang hari ini, perkenankan saya membacakan sedikit tata tertib untuk melancarkan kegiatan tausiah Ustadz Eko di siang hari ini. Yang pertama, malah kita senantiasa memperbaiki niat kita untuk mengikuti kajian ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita di hari akhir kelak. Kemudian kepada jamaah sekalian, diharapkan untuk mengaktifkan videonya dan barangkali dapat menggunakan virtual background yang akan disampaikan oleh panitia. Kemudian selama kajian Ustadz berlangsung, kami harapkan kepada jamaah sekalian untuk selalu menonaktifkan suaranya ya, atau menge-mute agar tidak terjadi tabrakan suara gitu. Terakhir, apabila di akhir sesi kajian Ustadz ada pertanyaan yang akan disampaikan, mohon untuk menggunakan fitur raise hand ataupun juga dapat mengisi atau mengetik di kolom komentar. Insya Allah kajian akan berlangsung bersama Ustadz Eko selama 1 jam. Ustadz, izin Ustadz, insya Allah kita akan tutup di jam 13.30. Untuk mengefektifkan waktu kita, pada Ustadz Eko Suryadin, waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali dan bangga sekali saya bisa silaturahim kembali dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di Bea Cukai. Pak Rahman, itu kalau Irjen masuk ke Halim,
dalam hal ini untuk kembali belajar bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab puasa atau perkara-perkara yang biasanya oleh sebagian kita merupakan perkara-perkara yang mudah untuk ditinggalkan, padahal perkara-perkara tersebut memiliki keutamaan, memiliki fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini saya akan mencoba untuk membacakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sebuah buku yang dikarang oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala dalam bukunya yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, di jilid yang kedua pada bab tentang puasa, di subbab yang membahas tentang sunnah-sunnah puasa dan adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim. Yang pertama, kadangkala ketika kita berpuasa, kita sering tidak perhatian, kita sering lalai untuk melakukan as-sahur, untuk melakukan sahur ya. Kadangkala karena merasa capek, kadangkala karena merasa sudah kuat, atau perkara-perkara yang menghalangi seseorang untuk melakukan sahur, terus kemudian mereka tidak memakan, tidak mengkonsumsi makanan sahur. Padahal dalam hal ini beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan as-sahuru ala syai'in wa in qalla walau jur'ata ma'i. Sahur meskipun sedikit itu lebih baik, dan bahkan jika hanya sempat meneguk, jika hanya sempat meminum seteguk air, seperti itu. Ini menjadi salah satu perkara yang mungkin oleh sebagian orang, terutama kalangan-kalangan yang sibuk, kalangan-kalangan yang terus kemudian susah untuk bangun tidur dengan alasan terus kemudian dia kuat di siang hari bulan puasa, dia meninggalkan sahur. Wa ta'khiruhu li akhiril lail, dan yang lebih diutamakan adalah mengkonsumsi sahur itu di akhir malam. Artinya lebih baik kita sahur itu mendekat waktu fajar. Ya, mendekat waktu fajar. Jadi kalau misalkan ada kita menggunakan jam menurut kalender atau menurut waktu sholat yang dikeluarkan oleh Kemenak, maka jika subuh itu pukul 4:30 masalan, maka hendaknya kita menunaikan sahur itu, makan sahur itu sekitar jam 4. Terus kemudian berlangsung hingga 5 menit atau 10 menit sebelum azan subuh dikumandangkan, dan itu lebih baik. Nah, hal ini kenapa? Karena katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Jadi di waktu sahur itu makanan yang kita konsumsi itu mengandung keberkahan. Waktu di mana kita melakukan sahur itu juga mengandung keberkahan. Karena di waktu-waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya itu turun ke langit bumi. Barang siapa yang bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk makan sahur, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan itu semuanya. Wabil asharihum yastaghfirun. Begitu katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yanzilu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun imma nuzulan hakikiyan atau nuzulan majaziyan, turun dengan makna yang sebenarnya atau turun berdasarkan makna kiasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam yang terakhir, ya, di sepertiga malam yang terakhir. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para hamba, hal min sa'ilin, apakah ada orang yang meminta kepadaku, lalu kemudian aku akan berikan kepadanya apa yang dia minta. Lalu hal min mustaghfirin fa'aghfirullah,
Apakah ada orang yang beristighfar kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, lalu apakah ada orang yang terus kemudian mengharapkan kepadaku, maka aku akan fa'astajibulah, memenuhi semua harapannya. Jadi waktu sahur itu di samping makanannya yang penuh dengan keberkahan, ternyata waktu di mana kita menunaikan sahur itu juga penuh dengan berkah. Maka dari itu sahur ini, ya, waktu sahur ini beliau letakkan oleh Dr. Wahbah ini di nomor pertama karena kadangkala atau seringkali kita lalai akan afdoliyah atau keutamaan dari waktu sahur ini. Ya kan, memang benar kita mengkonsumsi sahur, kita makan sahur, kita mendapatkan keberkahan dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Akan tetapi kita lupa bahwasanya di waktu itu tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak fadilah, memberikan banyak keutamaan. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu-waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, selain untuk mengkonsumsi makanan, sahur, kita juga seharusnya memanfaatkan waktu tersebut untuk banyak beristighfar kepada Allah, untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah terus kemudian biasanya ini masuk dalam pembahasan kita. Biasanya waktu-waktu tersebut merupakan waktu-waktu prime time yang dimiliki oleh media, ya, untuk terus kemudian menayangkan acara-acara yang mengandung unsur-unsur hiburan, sehingga seringkali kebanyakan umat Islam ini terlalaikan oleh perkara-perkara tersebut. Sahur sambil nonton TV, sahur sambil nonton streaming, seperti itu ya. Dia lupa bahwasanya di situ ada waktu-waktu yang mustajab. Kalau dia mau mengumandangkan, kalau dia mau melantunkan doa-doa yang dia lakukan. Ibaratnya seperti ini. Kalau jalur internet begitu ya, jalur internet itu kan lebar sekali. Ada waktu-waktu di mana internet ini akan sangat jam sekali dengan penggunaan yang dilakukan oleh para user. Tapi ada waktu di mana jalur ini menjadi sangat lengang, begitu ya, sehingga internet yang dipakai oleh para user ini menjadi sangat lancar. Begitu pula dengan waktu sahur ini. Jadi apa istilahnya, broadbandnya itu dia luas, lebar, ya, tapi yang menggunakan fasilitas tersebut untuk menyampaikan datanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Nah, padahal seharusnya waktu ini ketika kita menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu cepat nyampainya. Nah, inilah perkara-perkara perkara nomor satu yang terus kemudian harusnya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu sahur tidak hanya kita manfaatkan untuk makan, tidak hanya kita manfaatkan untuk mengenyangkan perut sehingga kita kuat ketika nanti siang hari di bulan Ramadan ini ketika melakukan puasa, tapi juga bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak mengumandangkan, memperbanyak melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak tafakur, memperbanyak tadabbur. Dengan demikian, segala hal yang baik pada waktu sahur itu bisa kita dapatkan secara utuh. Dalam hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terus kemudian juga mengatakan istainu bito'amis sahar, mintalah bantuan kalian kepada makanan-makanan sahur ala siyamin nahar agar kalian bisa kuat untuk menjalankan puasa di malam hari. Wabi qailulatin nahari ala qiyamil lail, dan usahakanlah agar kalian mampu melakukan qailulah di siang hari agar nanti malam kalian kuat untuk melakukan qiyamul lail. Nah, itu teman-teman perkara pertama yang harus kita perhatikan dan kadangkala dilalaikan oleh sebagian kita pada saat bulan Ramadan. Apa itu? Pertama, mengkonsumsi makanan sahur karena makanan sahur itu penuh dengan keberkahan.
Dan yang kedua, manfaatkan waktu sahur itu, karena waktu sahur itu sendiri merupakan waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama bagi kita untuk melantunkan segala kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu di mana ampunan-ampunan kita akan segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu di mana doa-doa kita lebih cepat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takjilul fitri inda tayakkunil ghurubi wa qabla shalah. Takjilul fitr, menyegerakan berbuka ketika kita sudah yakin waktu maghrib itu sudah tiba. Dan sebelum kita menunaikan ibadah sholat maghrib, hendaknya kita melakukan takjilul fitri. Takjil itu bahasa Arab artinya menyegerakan berbuka. Ya, takjil itu bukan makanannya, tapi aktivitas yang kita lakukan untuk menyegerakan berbuka itu namanya takjil. Nah, penyegeraan berbuka ini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitra. Umatku ini masih berada di dalam kebaikan selama dia mau menyegerakan berbuka. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita mengetahui bahwasanya waktu azan sudah masuk, waktu sholat sudah tiba, maka hendaknya kita menyegerakan berbuka, bukan malah menunda-nundanya. Entah ditunda karena faktor kesibukan, entah ditunda karena masih sedang dalam perjalanan, entah ditunda atau karena faktor-faktor yang lain. Tidak seperti itu. Karena apa? Yang namanya takjilul fitri itu versinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup sederhana. Beliau mengatakan dalam salah satu riwayat yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Beliau itu sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyegerakan berbuka dengan mengkonsumsi beberapa rutab. Rutab itu adalah jenis kurma yang masih muda. Ya, jadi sebelum menjadi kurma, pohon kurma itu dia menghasilkan rutab. Nah, kalau bahasa kita ada mangga muda begitu ya. Kalau ini kurma yang masih muda. Qabla an yusalli, sebelum beliau menunaikan sholat. Jadi yang namanya takjil itu makanannya ringan. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan rutab. Ya, fa'illam takun rutabatun, kalau tidak ada rutab, fatamarot, maka konsumsilah kurma. Ya. Fa'ilam takun tamarot, kalau tidak ada tamarot, kalau tidak ada kurma, hasawatin min ma'in, maka beliau cukup minum dengan beberapa teguk air saja. Nah, sangat sederhana sekali takjilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti mayoritas atau kalau boleh dikatakan sebagian masyarakat kita yang kalau mau melakukan takjil itu ribetnya minta ampun, repotnya bukan main, ya kan? Karena apa? Karena dia harus menyediakan kolak, dia harus menyediakan gorengan, dia harus menyediakan teh manis, dia harus menyediakan buah, dia harus menyediakan macam-macam. Yang kadang-kala tidak semuanya itu bakalan masuk ke dalam perutnya. Karena apa? Yang namanya takjil itu hanya sebagai isyarat bahwasanya kita ini sudah membatalkan puasa kita. Ya, itu hanya tanda saja. Setelah kita melakukan takjil, kita langsung pergi ke masjid, pergi ke musola untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Dan itulah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ketika melakukan takjil itu dengan mengkonsumsi apa yang beliau miliki. Ya, kalau ada rutab, dan ini merupakan perkara yang sangat baik, perut dalam keadaan kosong dimasuki dengan sesuatu yang bergizi, ya, mengandung banyak gizi, terus kemudian dia juga manis.
Nah, tentu ini merupakan perkara yang sangat baik untuk tubuh kita. Kalau memang tidak ada rutub, ya pakai kurma. Kalau tidak ada kurma, ya cukup dengan menggunakan air saja. Dan itu lebih dari cukup. Seperti itu. Kalau sebagian masyarakat kita ya, apalagi kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang masih tinggal di Jakarta, masih tinggal di sekitar Jabodetabek, ya, kalau buka nggak pakai gorengan itu nggak afdol. Ya, kalau buka nggak pakai kolak itu nggak afdol. Kalau buka nggak pakai makanan-makanan tertentu itu rasanya ada yang kurang. Padahal nggak seperti itu juga. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pilihannya cuma 3. Kalau kita mau tekstual mengamalkan hadis ini ya seperti itu. Kalau nggak ada rotop, ya kita pakai kurma. Kalau nggak ada kurma, cukup dengan minum air. Lalu kita pergi ke masjid, ke musola untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Baru setelah itu, misalkan ada makanan, ya kita makan. Tapi jangan sampai makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita ini membuat badan kita semakin berat, lalu terus kemudian ketika menunaikan qiyamul lail, ketika menunaikan sholat taraweh, terus kemudian menjadi ngantuk. Nah, ini juga tidak baik. Nah, oleh sebab itulah terus kemudian kalau kita baca di beberapa kitab tazkiyatun nafas, misalnya miliknya Dr. Anas Karzun, hafizahullah ta'ala, dalam kitabnya Manhaj Tazkiyatun Nafas, metode pensucian jiwa, kita ini ketika siang hari melakukan puasa, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggalkan makanan yang halal, kita tinggalkan minuman yang halal, kita tinggalkan bahkan istri kita yang halal. Semuanya apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya ketika kita berbuka, kita juga melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Melakukan sesuatu dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawang kita berbuka itu bukan untuk sekedar mengenyangkan perut kita, bukan sekedar untuk memenuhi hasrat dan nafsu kita, ya kan? Kita berbuka itu terus kemudian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuka. Jenis makanan yang kita gunakan untuk berbuka pun sebenarnya secara tekstualis sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya contohkan. Lalu ketika kita terus kemudian berbuka dengan macam-macam ya, makanan yang baunya gorengan masuk, kolak masuk, terus kemudian arem-arem masuk, teh manis masuk, belum terus kemudian es buah masuk semuanya. Ketika kita memasukkan makanan itu semuanya, niat kita apa? Gitu ya. Niat kita ketika terus kemudian memasukkan itu semuanya, naudzubillah min dzalik, adalah untuk memuaskan nafsu kita sebagai sebuah bentuk balas dendam karena siangnya sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum, mumpung ada semuanya, kita lahap. Nah, ini yang terus kemudian jarang sekali diperhatikan oleh sebagian besar masyarakat ketika mereka berbuka puasa. Ya. Puasanya memang sudah benar niatnya meninggalkan ini, meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika berbuka itu dia makan, dia minum, dia memasukkan semua makanan ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya. Itu kadangkala niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena balas dendam aja, memenuhi hawa nafsu. Nah, biasanya seperti itu. Makanya terus kemudian Dr. Anas Karzun tersebut mengatakan jika memang demikian tentu puasa yang bisa menghasilkan manusia-manusia, pribadi-pribadi yang bertakwa itu jauh dari jauh dari gapaian, susah untuk dicapai. Karena apa? Karena kita dalam rangkaian ibadah puasa itu kan rangkaian. Tidak hanya puasanya saja, tidak hanya menahan lapar, menahan minum, menahan kemaluan dari berhubungan dengan suami istri, tidak. Tapi bagaimana kita mengkondisikan diri kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika puasa itu sudah tidak kita lakukan. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman ketika berbuka silakan dipikirkan kembali. Kalau misalkan tidak perlu mempersulit diri lah dengan memakan banyak hal ketika takjil. Sekali lagi, ini kita berbicara tentang takjil ya.
Nah, ini berbicara tentang takjil, bukan makan setelah kita menunaikan sholat maghrib atau setelah kita menunaikan sholat tarawih. Kita berbicara tentang takjil. Monggo, sederhana yang dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada rutop, ya kurma. Kalau tidak ada kurma, ya air, cukup itu saja. Atau bahkan beberapa ulama terus kemudian mengatakan, ya kalau tidak ada kurma, bukalah dengan sesuatu yang manis. Ya, cukup untuk terus kemudian menjadi sebuah tanda bahwasanya kita sudah tidak sedang berpuasa lagi. Ya, seperti itu. Ini poin nomor 2 yang menjadi bahasan kita pada kesempatan kali ini tentang adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim ketika dia sedang berpuasa dan seringkali dilalaikan oleh sebagian masyarakat kita. Ini yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang ketiga, di antara adab-adab puasa yang mungkin seringkali dilalaikan oleh sebagian di antara kita adalah ad-du'a'u aqibal fitri bil ma'thur. Melantunkan doa sesaat sebelum berbuka, pada waktu berbuka, dan setelah berbuka. Ya, ini merupakan salah satu di antara sekian adab yang mungkin ya kadangkala dilalaikan oleh sebagian di antara kita. Berdoa. Karena apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad." Sesungguhnya bagi orang yang sedang berpuasa, ketika dia berbuka, ada doa-doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu menjelang berbuka itu juga merupakan waktu yang nilainya sama dengan ketika kita melakukan aktivitas sahur. Waktu-waktu mustajab juga. Nah, maka sungguh sayang ketika waktu-waktu ini terus kemudian tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh sebagian di antara kita. Ya, kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jeli begitu ya, melihat rangkaian ayat puasa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah tersebut. Dimulai dengan firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di rangkaian ayat puasa itu ada satu ayat yang nyempil. Ya, Allah Subhanahu wa taala sisipkan ayat itu di rangkaian ayat puasa. Apa itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi. Ini ayat yang ke-186 kalau tidak salah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu hai Muhammad, anni, tentang diriku hamba-hambaku, fa inni qarib, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah semua doa-doa yang dilantunkan oleh hambaku, idza da'ani, jika mereka mau berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka merespon perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan mereka yakin terhadapku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk dariku. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kan menarik. Disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ayat puasa. Seolah-olah, nah ini tafsir, ini bukan tafsir ya, ini hanya tadabbur saja. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, hei orang-orang yang sedang menunaikan puasa, di tengah-tengah kalian melakukan puasa, banyak sekali momen-momen yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kalian untuk berdoa. Dan semua momen-momen tersebut merupakan momen-momen yang mustajabah. Momen-momen yang kemungkinan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Yang pertama adalah ketika kalian sedang menunaikan
sahur. Yang kedua adalah ketika kalian sedang berbuka. Dua momen ketika kalian menikmati makanan itu, memasukkan semua makanan ke dalam perut kalian. Yang pertama, untuk membuat kalian kuat ketika siang hari bulan Ramadan. Yang kedua, untuk terus kemudian menambah energi kalian, mengisi energi kalian untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Biasanya kalian itu lalai akan aku. Maka aku sediakan waktu khusus bagi kalian untuk berdoa kepadaku. Dan insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doa yang kita lantunkan. Nah, kenyataannya kan tidak seperti itu ya, yang terus kemudian terjadi di sebagian masyarakat kita. Ya, waktu subuh sibuk dengan nonton TV, sibuk dengan nonton komedi, sibuk itu prime time bagi televisi itu. Nah, kalau sekarang nggak ada televisi ya mungkin sibuk dengan HP, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu dan lain sebagainya. Waktu berbuka juga seperti itu. Coba kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu tidak sedang bekerja begitu ya, biasanya apa yang dilakukan? Kalau orang Sunda punya istilah namanya ngabuburit. Ya, ada istilah ngabuburit. Itu digunakan untuk terus kemudian malah melakukan perkara-perkara yang menafikan nilai-nilai puasa itu sendiri. Kadang-kadang kan kalau ngabuburit pergi kemana gitu ya, ada istilah cuci mata. Lah cuci mata itu kan bagian dari hal yang menafikan pahala-pahala, yang mengurangi nilai-nilai puasa. Karena apa? Memang perutnya berpuasa, tapi matanya nggak bisa berpuasa. Iya kan? Seperti itu. Atau terus kemudian dia ngabuburit kemana? Nyari makanan, nyari minuman, dan lain sebagainya yang terus kemudian melalaikan dia dari amalan yang lebih utama. Dan menurut hemat saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dalam menentukan prioritas itu adalah penyakit besar masyarakat. Ya. Berdoa menjelang berbuka puasa itu merupakan perkara yang mustahab, dianjurkan oleh syariat kita, dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masyarakat kita lebih memilih untuk melakukan ngabuburit daripada berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu mustajab. Ini kan nggak bisa menentukan prioritas, ya. Karena yang lebih utama ditinggalkan, yang tidak ada manfaatnya, bahkan kadangkala menjerumuskan seseorang, ya, dari pengurangan pahala-pahala puasa itu yang lebih banyak dilakukan. Ya. Masyarakat kita punya penyakit yang namanya ketidaktepatan dalam menentukan prioritas. Orang misalkan sibuk melakukan sholat taraweh, semangat melakukan sholat taraweh, tapi sholat-sholat yang lebih wajib itu justru ditinggalkan. Nah ini kan salah dalam menentukan prioritas. Atau kalau misalkan kata salah itu kurang tepat, ya kurang sesuai dalam menentukan prioritas. Itu mungkin yang lebih pas redaksinya. Seperti itu ya. Nah, di sini terus kemudian di antara doa-doa yang makhur yang pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diucapkan, untuk dilantunkan menjelang sesaat waktu berbuka atau setelah berbuka adalah qauluhu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu. Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani wa aftartu. Ini adalah versi doa yang paling lengkap menurut Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, ini merupakan gabungan dari beberapa doa-doa ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah doa yang berbunyi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu. Ya, ini merupakan sebuah doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitabnya As-Sunan secara mursal. Ya, secara mursal.
Terus kemudian doa yang kedua adalah dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari hadis Anas bin Malik dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, doa ya wasi al-fadli ifirli, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Beliau tidak menjelaskan ini doa diriwayatkan oleh siapa. Tapi ala kulli hal, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa apapun yang kita lantunkan ketika berbuka merupakan doa-doa yang insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memang kita menganggap sebagian doa itu lebih sahih dibandingkan sebagian yang lain, terus kemudian kita mencukupkan hanya dengan doa itu saja, tidak jadi masalah. Silakan, karena itu adalah pilihan kita. Tapi alangkah baiknya jika semua doa yang berada di dalam riwayat doa-doa ketika berbuka itu kita gabungkan jadi satu, itu juga lebih afdol. Karena apa? Di sini doa ketika menjelang berbuka atau ketika berbuka atau setelah berbuka itu merupakan ibadah-ibadah yang tidak ditentukan lafaz-lafaznya secara spesifik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian ulama, termasuk dalam hal ini adalah Dr. Wahbah Az-Zuhaili, bersifat lebih fleksibel. Beliau menggabungkan semua doa, bahkan kalau doa itu ternyata tidak pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita ingin lantunkan karena memang hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita untuk melantunkan doa tersebut. Ya, misalkan Rasul tidak pernah memerintahkan kita untuk berdoa ketika berbuka dengan mengatakan Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi apakah kita tidak boleh melantunkan itu? Boleh. Ya, boleh. Karena apa? Karena doa di sini ketika berbuka, ya kan, menjelang berbuka atau sesaat setelah berbuka merupakan ranah yang sangat fleksibel, ranah yang sangat luas bagi kita untuk mengumandangkan apa saja. Selama itu masih sesuai dengan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang bisa, kita tetap menggunakan doa-doa yang ma'thur dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama dua doa tadi itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, dan dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, dan dua-duanya sabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya dipermasalahkan oleh para ulama tentang valid atau tidaknya doa ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun demikian, karena ini hanya sekedar doa, tidak terus kemudian terkait dengan sah atau tidaknya sebuah doa, tetap bisa kita utarakan. Yang salah adalah, yang kurang pas adalah ketika justru terus kemudian kita tidak mau berdoa sama sekali atau terlalaikan dari doa itu sendiri ketika waktu berbuka. Karena makanan sudah Masya Allah tersedia semuanya, karena minuman juga sudah tersedia semuanya, biasanya orang itu kalap. Ya, orang itu kalap. Apalagi kalau pas waktu siangnya dia tidak sempat tidur, dia tidak sempat istirahat, dia tidak, dan apalagi kalau sahurnya dia juga hanya mengkonsumsi sedikit makanan dan lain sebagainya, tentu semua yang ada di hadapannya akan dia lahap, tapi tidak mengindahkan adab-adab sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nomor 3 ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 4 selanjutnya, menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di antara adab-adab yang kadang-kala sering dilupakan oleh sebagian umat Islam adalah kaful lisani wal jawarihi an fudulil kalami wal af'alil lati la ithma fiha. Menjaga lisan dan anggota tubuh dari perkataan dan perbuatan yang sebenarnya dia tidak mengandung unsur dosa.
Tapi ketika puasa harus dirim. Ya, kalau berpuasa harus dirim. Yang nggak berdosa saja harus dirim, kudu dirim, apalagi yang mengandung unsur dosa. Tentu lebih utama lagi untuk ditinggalkan. Tentu lebih utama lagi untuk dijaga agar dia tidak keluar. Lawang yang boleh saja itu dirim, apalagi yang berdosa. Tentu lebih utama lagi untuk dirim. Maka ketika penulis di sini mengatakan fudulul kalam, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat sama sekali, yang tidak mengandung faedah sama sekali, tinggalkan. Ya, karena apa? Biasanya omongan-omongan yang mubah, perbuatan-perbuatan yang mubah itu seringkali melalaikan kita dari aktivitas zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama terus kemudian lebih berhati-hati terhadap perkara mubah ini dibandingkan kehati-hatian mereka terhadap perkara-perkara yang haram. Sebab apa? Kalau yang haram sudah jelas, nggak boleh. Dan diri ini secara otomatis tersetting secara default untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Tapi untuk perkara-perkara yang mubah, kadang-kala kan kita berapologi. Nggak apa-apa, ini kan mubah. Selama mubah ya tetap boleh untuk dilaksanakan. Oh tidak, para ulama tidak seperti itu. Mubah itu merupakan wasilah, sarana, bridging, ya, jembatan untuk masuk ke dalam perkara-perkara yang jika itu bukan merupakan perbuatan dosa, minimal itu adalah perkara yang syubhat. Seperti itu. Oleh sebab itulah terus kemudian beliau mengatakan wa amal kafu anil menahan diri dari perbuatan haram kalhi seperti menggunjing, bergosip, menyebarkan hoax, isu dan lain sebagainya, wan namimah atau mengadu domba, wal kadzib melakukan kebohongan, ya, melakukan menyebarkan isu-isu yang tidak atau belum jelas validitasnya, fayata'akkadu fi Ramadan, maka lebih diutamakan untuk ditinggalkan pada bulan Ramadan. Ya, meskipun di waktu-waktu yang lain juga tetap haram. Katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, beliau mengatakan, man lam yada' qaula zuri wal amalati, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, wal amalabihi, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan, menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita kebencian, menyebarkan berita-berita yang belum jelas validitasnya, falaisa lillahi hajah, Allah tidak memiliki hajat sama sekali fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, untuk meninggalkan makanan dan minum. Jadi Allah nggak peduli dia mau meninggalkan makanan dan minumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli. Karena apa? Bagi Allah puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan minum, tapi juga menahan lisan dari berkata bohong, menahan lisan untuk menyebarkan aib orang lain, menahan lisan untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar, menahan lisan untuk menggunjing saudaranya, menahan lisan untuk melakukan adu domba, menahan mata untuk melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Seperti itu. Memang ketika kita menjalankan puasa, menahan lapar, menahan minum, tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dan kita bisa melakukan itu, kewajiban kita melakukan puasa sudah gugur. Selama kita tidak menjalankan dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi, kalau kita tidak bisa memuasakan mulut kita, telinga kita, mata kita, kewajiban kita memang sudah gugur, tapi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, tidak akan pernah kita dapatkan. Seperti itu. Dan itu min asroris siap. Di antara sebagian kecil rahasia-rahasia puasa yang sudah diketahui oleh banyak khalayak, tetapi susah untuk diamalkan. Kadang kita puasa,
tapi kita belum mampu menahan lisan kita untuk sekedar tidak menanyai teman-teman, kolega-kolega, rekan-rekan sekantor dengan perkataan-perkataan yang kadang-kala menyakitkan hati. Ya, misalkan, Mas, puasa hari gini kok masih dibangunkan ketika sahurnya dengan menggunakan alarm HP. Saya dong, seperti itu secara tidak langsung, mohon maaf, sudah menyakiti hati orang lain dan barangkali pula sudah mengurangi nilai-nilai puasa kita. Ya. Jadi kadang-kala bercandanya itu menyakiti, bercandanya itu mengundung unsur ghibah, bercandanya itu mengandung unsur namimah, bercandanya itu mengandung unsur hal-hal yang menyakiti saudara yang lain. Ya. Seperti itu. Puasa tapi terus kemudian masih sering mantengin HP. Di HP yang dilihat itu kan macam-macam. Misalkan memang yang dilihat itu kajian, tapi iklannya kan bukan kajian. Iklannya kan macam-macam sekarang. Ya, itu juga terlihat. Makanya terus kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan syahwat-syahwat. Ya, meskipun itu diperbolehkan. Dan meskipun itu tidak membatalkan puasa. Tapi kan puasa kita bukan puasanya orang awam yang hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, menahan untuk tidak berhubungan suami istri. Lebih daripada itu. Apa? Yaitu bagaimana terus kemudian seluruh anggota tubuh kita ini terus kemudian ikut berpuasa. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkara nomor berapa tadi? Nomor 4 atau nomor 4 ya. Terus kemudian perkara nomor 5 di antara hal-hal yang mungkin juga sering dilupakan, mobil khusus oleh bapak-bapak. Ya, bapak-bapak, mohon diperhatikan ketika menjelang bulan Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan, di antara sunnah yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah at-tausi'atu 'alal iyal wal ihsani ilal arham wal iktsar minas shadaqah. Ya, atau si'ah 'alal iyal, memberikan uang belanja yang lebih kepada keluarga. Dan semakin rajin untuk berderma. Ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasul itu ajwada ma yakunu fi Ramadan, menjadi lebih dermawan lagi ketika beliau berada di bulan Ramadan. Padahal beliau itu di luar bulan Ramadan merupakan orang yang sangat dermawan. Maka bapak-bapak, ini wabil khusus bapak-bapak ya, yang memang kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, cobalah uang belanjanya, misalkan ditambahin. Kalau biasanya satu hari 10.000, tambahinlah jadi 20.000 atau jadi 50.000. Ya, karena Rasul sendiri ketika berada di bulan Ramadan semakin rajin untuk berderma. Apalagi terus kemudian ketika bulan Ramadan kita memiliki beberapa kesempatan untuk melakukan kebaikan, bukan hanya kepada keluarga tapi juga kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan makanan berbuka, taftirus shaim, ya. Barang siapa yang memberikan manfaat iman, memberikan makanan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, kana lahu ka ajri shaimi min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'a. Ini juga hal yang terus kemudian sekali lagi mungkin sering dilupakan. Orang rajin berderma kepada orang lain ya, memberikan buka layanan buka puasa dan lain sebagainya, tapi kepada keluarga sendiri saya pelit. Nah, ini seharusnya tidak terjadi. Karena apa? Justru keluarga kita lah yang utama untuk diperhatikan sebelum kita memperhatikan orang lain. Sebelum kita memberikan makanan berbuka kepada orang lain, berikanlah kepada keluarga kita dengan makanan yang paling baik. Seperti itu. Ya, baru terus kemudian kita pikirkan orang lain. Kadang-kala orang mikir yang jauh tapi lupa yang dekat. Ya, seperti itu. Nah, ada sebuah cerita menarik kalau berkaitan dengan kedermawanan, cerita dari salah seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Hamad ibnu Abi Sulaiman, ini adalah salah seorang ulama, tapi kaya.
Nah, beliau itu setiap kali bulan Ramadan, setiap hari pasti mengundang 500 orang untuk buka puasa bersama dengan beliau. Ya, tentunya setelah beliau memberikan hak keluarganya dengan makanan yang minimal sama, seperti itu, ya kan? Setelah itu, wa annahu kana yu'tihim ba'dal id, di hari raya, beliau ini Hamad bin Abi Sulaiman memberikan angpau kepada 500 orang yang setiap hari beliau undang selama Ramadan itu. Memberikan satu orang itu sebanyak 100 dirham. Ya, 100 dirham. Nah, 1 dirham itu mungkin sekarang kalau harga pasaran mungkin kalau kita genapkan jadi 75.000 lah. 75.000 dikalikan 100. Satu orang dapat 7.500.000 kali 500. Betapa para ulama kita, para tabi'in, para sahabat dan ulama-ulama salaf yang lainnya sungguh sangat ingin mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya kira kepada wabil khusus sekali lagi ini bapak-bapak ya, karena memang tugasnya bapak-bapak di situ. Ayolah, mari kita sama-sama melakukan tausiah, memberikan uang belanja yang lebih banyak meskipun hanya sedikit jika memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk tetap meningkatkan intensitas kemesraan dengan Al-Quran, karena bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa membaca beberapa referensi berkaitan dengan bagaimana para ulama-ulama salafus saleh itu terus kemudian memanfaatkan Ramadan untuk meningkatkan intensitas kemesraan mereka dengan Al-Quran. Contoh misalkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangannya Al-Imam An-Nawawi. Atau bapak-bapak, ibu-ibu bisa membaca kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali yang berjudul Bughyatul Insan fi Wadha'if Ramadan. Itu saya kira bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih bersemangat lagi, berkomitmen dengan adab-adab, dengan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada waktu kurang lebih 3 menit. Mungkin kita akan gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Saya Ustaz. Izin Ustaz membacakan pertanyaan dari Pak Usman ya, dari BC Ambon. Izin bertanya, apakah ada doa khusus atau doanya bebas Ustaz ketika sahur atau berbuka? Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Yang pertama, sekali lagi ada beberapa doa yang masyhur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka. Ya, ketika berbuka, yaitu apa tadi? Yang pertama adalah Allahumma laka sumtu, kemudian yang kedua adalah zahatul dhama'u wa qallatil uruqu. Selain itu, kita bisa menggunakan doa-doa yang bebas sesuai dengan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada waktu sahur. Silakan pilih doa yang ajab, yang paling menakjubkan bagi kita dan paling mewakili hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus kemudian apa yang menjadi keinginan kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika kita berdoa itu ada 3 pilihan bagi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala Ibnu Hanbal di dalam kitab Al-Musnad, tidaklah seorang muslim itu berdoa kecuali dia akan diberikan salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah dia akan disegerakan untuk diijabah doa. Itu biasanya yang paling diinginkan oleh manusia. Kemudian yang kedua, doanya itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kemudian dibayar tunai ketika dia berada di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, dia akan disingkirkan dari keburukan-keburukan yang senilai dengan nilai doa
yang dia ungkapkan. Dia minta apa? Dia minta rumah. Harganya berapa? Misalkan harganya 1 M. Maka dalam perjalanan dia melakukan aktivitas atau keluar rumah atau bahkan di dalam rumah, perjalanan hidupnya, harusnya dia kena musibah yang mengharuskan dia untuk membayar 1 M. Tapi dengan doa yang dia lantunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan dia dari itu. Jadi, apakah ada doa khusus? Ada doa khusus ketika berbuka. Adapun untuk sahur, wallahu taala alam, saya belum pernah menemukan doa khusus untuk itu. Maka dari itu, ya doanya silakan bebas, ajabuhu saja ya, yang paling menakjubkan bagi bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu, dan yang paling mewakili hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Usman tadi. Kemudian yang terakhir, barangkali sebelum ditutup, Ustaz, ada pertanyaan juga dari Pak Fuad Mufti terkait, beliau menanyakan terkait perbedaan jadwal imsakiyah, Ustaz. Ada yang menanyakan, ada yang menulis 17.52, 17.55, kira-kira itu seperti apa, Ustaz? Kalau memilih waktunya, apakah yang awal atau yang akhir gitu, Ustaz? Kalau di tempat saya malah lebih ekstrim lagi, karena mayoritas masyarakat di tempat saya ini adalah berafiliasi secara amaliah MU, Manchester United begitu ya. Maka sebelum Ramadan ini ada kesepakatan untuk mengundurkan waktu subuh sebanyak 8 menit atau senilai 2 derajat. Nah, sebagian masyarakat yang masih berafiliasi secara amaliah kepada MU, Newcastle United begitu ya, itu tetap berpatokan adanya sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Kemenang. Nah, bagaimana sikap kita melihat perbedaan itu? Kalau waktu subuh, ya, kalau waktu subuh, maka saya pribadi setelah membaca berbagai macam buku referensi dan lain sebagainya, berpatokan seperti ini. Saya akan menjadikan waktu subuh yang dikeluarkan oleh Kemenang itu sebagai imsak. Benar-benar imsak yang setelah itu saya tidak boleh makan dan minum. Ya. Akan tetapi sholat subuhnya saya mengikuti masyarakat setempat, karena memang masyarakat setempat sudah mengundurkan waktu sampai 8 menit. Tapi keyakinan saya, waktu makan dan waktu minum itu selama belum ada keputusan dari resmi dari pemerintah dalam hal ini, saya tetap menjadikan waktu subuh itu sebagai waktu imsak, benar-benar imsak ya, bukan sekedar imsak sebagaimana yang kita pahami sebelumnya, lebih baik menghindari makan. Tapi boleh makan. Waktu subuh yang dikeluarkan kalau di sini pukul 4:14, pukul 4:14. Maka ketika sudah datang waktu itu, saya sudah selesai makan, karena Rasul sendiri tuh ketika selesai makan sahur, beliau kan memiliki jarak sekitar 50 ayat. Baru kemudian Abdullah bin Maktum mengumandangkan azan. Adapun untuk berbuka, maka jika kita sudah yakin bahwasanya matahari itu sudah tenggelam, ya, maka langsung saja berbuka. Tidak jadi masalah. Kalau misalkan kita melihat masjid ini kok sesuai dengan jam kita, sesuai dengan jam teman-teman kita, dia sudah azan, maka langsung saja berbuka. Ya, berbuka dengan menggunakan takjil, cukup dengan kurma atau air, setelah itu langsung sholat, terus setelah itu makan. Seperti itu ya, wallahu ta'ala sholat. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Pak Fuad Mufti tadi ya. Baik Ustaz, barangkali sebagai penutup terakhir mohon berkenan untuk membacakan doa penutup Ustaz, supaya kita semangat itu puasanya. Mari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tutup agenda kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa, melantunkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal shukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma
إنا نعوذ بك من شر البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair pada Ustadz Eko Suryadin. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan beliau yang telah memberikan tausiahnya pada siang hari ini. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita terutama dalam menghadapi Ramadan di tahun yang 1442 Hijriah ini. Baik Ustadz, sampai ketemu lagi Ustadz di kajian-kajian berikutnya. Izin sebelum ditutup kami informasikan kepada jamaah sekalian, DKM Mushola Al-Halim insya Allah akan mengadakan kajian via online seperti ini setiap Selasa dan Kamis. Insya Allah di pertemuan hari Kamis tanggal 15 April nanti akan didatangkan Ustadz Muhammad Toharudin dengan tema Ramadan Syahrul Quran, sampai kapan kau campakan. Mudah-mudahan dari jamaah sekalian mempunyai keluangan waktu, kesediaan untuk dapat bergabung kembali di kajian via online ini. Ustadz, izin live kepada jamaah yang hadir. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.